Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kutiba alaina as-siyam kama kutiba alal ladzina min qablina la'allana tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, kita masih diberikan oleh Allah kesehatan dan kesempatan untuk tetap dapat melaksanakan segala ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan puasa di siang Ramadan ini, kemudian kita tinggalkan aktivitas sementara untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat zuhur yang insyaallah kita laksanakan secara berjemaah. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan dan senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para orang tua kami, bapak ibu, para hadirin wal hadirat, jemaah Masjid Al-Munawwarah yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah. Pada Ramadan ini jangan pernah kita lupa bahwa ada 3 fase dalam Ramadan yang perlu kita ingat bersama. Dalam satu riwayat bahwa dikatakan 10 hari yang pertama Ramadan itu disebut sebagai fase rahmat, di mana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat yang besar kepada kita. Dengan pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan rahmat? Rahmat ini Bapak Ibu adalah kebaikan hati yang didatangkan oleh Allah, lalu ketenangan jiwa dan semangat dalam melaksanakan suatu ibadah. Inilah yang disebut sebagai rahmat. Adanya kebaikan hati, maka orang yang mendapatkan rahmat itu selalu ingin berbuat baik, walaupun sedikit dia ingin tetap berbuat baik. Kemudian yang kedua, ketenangan jiwa, tenang dalam melaksanakan ibadah tentunya dan semangat dalam melaksanakan ibadah. Namun dapat kita buktikan bahwa hal seperti ini telah dialami oleh kita secara umumnya pada 10 hari yang pertama. Kenapa demikian? Karena ketenangan jiwa dan semangatnya dalam melaksanakan ibadah, lalu kebaikan yang keluar dari dalam diri kita tidak sama seperti ketika berada pada pertengahan Ramadan ataupun pada akhir Ramadan. Dapat kita lihat masjid penuh ketika di awal, lalu kita berusaha untuk berbagi kepada orang lain agar mendapatkan kebaikan puasa dari orang lain pula dengan kita memberikan perbukaan kepada orang lain. Kemudian kita juga berusaha untuk memecahkan uang agar kita tetap dapat melaksanakan infak ataupun sedekah setiap hari, baik siang ataupun malamnya. Namun apakah ini bisa bertahan? Tentu kita perhatikan ada seleksi alam, di mana Allah Subhanahu wa taala menghadirkan pada fase yang kedua pada bulan Ramadan, di 10 hari yang kedua tidak lagi hanya rahmat, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyediakan maghfirah di sana. Apa itu maghfirah? Ampunan. Kalau kita perhatikan di mana hadis yang telah populer yang telah kita sama-sama ketahui, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan keutamaan dan fadilah yang terdapat pada bulan Ramadan. Apa kata Rasulullah? Man shoma Ramadhana
imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan ridho Allah semata, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang kedua, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan bulan Ramadan, baik itu siang harinya ataupun di malam harinya, dia mendirikan malam Ramadan pula, maka dosa-dosa yang telah dilakukan tersebut diampuni oleh Allah kalau dia melakukannya tersebut disebabkan karena penuh keimanan dan hanya mengharapkan ridha Allah. Yang ketiga, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan pada malam Lailatul Qadar, artinya mendirikan malam ataupun qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah semata, apa yang didapatkan? Kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka dapat kita simpulkan bahwa siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, siapa yang melaksanakan amaliyah Ramadan seperti tarawih, witir, membaca Al-Quran, bertadarus, sahur dan berbuka, seluruh yang dilakukan pada bulan Ramadan hanya untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dan bahkan ada satu malam di mana disebut dengan malam Lailatul Qadar dalam bulan suci Ramadan, yang mana ketika kita mendirikan malam tersebut dan mengharapkan ridho Allah dengan penuh keimanan, Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kita yang terdahulu. Maka pada hakikatnya dapat kita perhatikan bahwa ketika kita melaksanakan ibadah, yang ditunjukkan kepada kita bukan pahala. Yang menjadi fokus kita beribadah ini Bapak Ibu, jangan hanya sekedar mencari pahala, tetapi fokusnya apa? Rasulullah menyampaikan pada keutamaan Ramadan itu adalah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kenapa demikian? Karena sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, pahala yang kita peroleh juga banyak, tapi ada satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah, maka sebanyak apapun pahala yang kita punya, kita pasti akan mendapatkan siksa dari Allah. Berbeda halnya dengan orang yang banyak melakukan dosa dan maksiat, ibadahnya sangat minim ataupun pas-pasan, seperti yang disampaikan oleh Jabir ketika bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma ra'aita idza shallaitul maktubah wa sumtul maktubah?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau aku ini hidup di dunia hanya melaksanakan solat yang fardu dan puasa yang fardu saja? Puasa hanya di bulan Ramadan, solat hanya 5 waktu, qabalah ba'diyah tidak, solat sunat lainnya tidak, puasa Senin Kamis tidak. Tetapi aku juga menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Aku juga menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, kata Jabir. Lalu kata Jabir bertanya kepada Rasulullah, "Ma ra'aita atadkhulul jannah?" Apakah engkau bisa menyatakan bahwa aku akan dimasukkan ke dalam surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, anta tadkhulul jannah." Iya, engkau pasti akan masuk surga. Tapi kalau ada dosa yang diperbuat, harus dibersihkan dahulu. Maka yang kita hindarkan Bapak Ibu, menjadi fokusnya itu bukan hanya sekedar mengharapkan pahala, tapi bagaimana cara kita untuk terhapus daripada dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Sebanyak apapun dosa, bahkan kita tahu dalam riwayat-riwayat seperti orang yang membunuh 100 orang, seperti seorang pelacur, maaf cakap, yang hanya memberikan minum seekor anjing. Dan kemudian kita tahu bagaimana manusia yang telah banyak berbuat maksiat di zamannya Nabi Musa alaihissalam kemudian mendapatkan ampunan dari Allah disebabkan karena memelihara anak yatim. Pada intinya yang kita harapkan bukan hanya surga, tetapi bagaimana cara kita untuk terhindar dari dalam api neraka.
Toh tanpa sadar Bapak Ibu, ketika kita hendak makan pun kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Wahai Allah, berikanlah suatu karunia kepada kami dan kemuliaan daripada apa yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Berkahilah dan jauhkanlah dari siksa api neraka. Maka oleh sebab itu, di fase yang kedua Ramadan, yaitu terhindar dari api neraka, yaitu dengan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memperoleh ampunan pada 10 hari yang kedua di dalam bulan suci Ramadan, maka pada hari yang ketiga, 10 hari yang ketiga ataupun yang terakhir, inilah yang disebut dengan itqum minan nar, dijauhkan oleh Allah dari siksa api neraka. Lalu siapa orang-orang yang mendapatkannya? Kalau untuk maghfirah Bapak Ibu, secara umum manusia Allah berikan maghfirah. Bahkan pada 10 hari yang pertama bukan hanya orang-orang Islam yang mendapatkan rahmat, siapa orang-orang yang mendapatkan rahmat, yaitu orang-orang yang terdapat di dalam 10 hari yang pertama Ramadan. Bukan hanya orang-orang muslim, orang-orang non muslim pun akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun siapakah orang yang mendapatkan maghfirah? Kita perhatikan, tidak semua pula orang mendapatkan maghfirah. Dalam arti ketika Allah Subhanahu wa taala menyiapkan maghfirah pada 10 hari yang kedua dalam bulan suci Ramadan, bukanlah Allah yang tak mau mengampuni dosa-dosa kita, tetapi kita sendirilah yang lari daripada ampunan Allah. Banyak yang telah meninggalkan masjid, Al-Quran tak lagi dipegang, sedekah pun sudah mulai perhitungan, dengan sibuk bagaimana dia memperbaiki dan membahagiakan dirinya sendiri. Dan tentu kita sangat berharap jangan hanya sekedar rahmat yang kita harapkan, bukan hanya ampunan yang akan kita peroleh, tetapi kita juga berdoa kita semua mendapatkan ampunan dari Allah agar Allah jauhkan kita dari siksa api neraka. Satu kuncinya, apa kuncinya? Istiqomah dalam melaksanakan ibadah, terkhusus dalam bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.